Ngawur poso-poso nyekel koyo ngene. Panas, Pak Aus. Hah? Panas. Iki Panas jam cuacanya piro? panas. Jam piro iki jam piro? Jam 3. Jam 3. 3 jam neh lho kok wis nyekeli koyo ngene. Soalnya enggak banget pisan, Pak. Aku yang ngelak. Engko kenduman ya. Ines nanti toh? Ini masih di luar. Sama katanya membawa tamu. Enggak tamu. Enggak membina tamu. Siapa? Pak Mahmud. Nanti toh? Pucuk dicinta ulang tiba. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Les, oh sama Pak Mahmudi. Iya, Pak. Wah, silakan masuk, Pak. Apa kabarnya? Saru loh, Ini saya tadi baru mengamankan barang bukti nih, Pak. Waduh. Ini kan bulan Ramadan tuh ya. Iya. Ya kira kok sarep-arep. Cuacanya panas loh, Pak Haus. Ora bener tau gue. Pak Mahmudi apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Kok bisa-bisanya Nes kamu gondol Pak Mahmudi loh? Iya, Pak. Pasti ada sesuatu wejangan atau apa yang mau disampaikan toh? Kaitannya karo bulan puasa gitu. Iya. Tapi sebelumnya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Ines Adinda Vira Dwinovia dan Pak Supentri di acara kesayangan kita yaitu Syawit Lagian iki loh host di borong. Saya Ines, Vira dan Pak Supentri. Kudune iki saya Ines, saya Vira, saya Pak Supentri. Borong kabeh loh. Mentang-mentang puasa iki apa puasa kan mentang-mentangan lo ya. Saatnya memborong kebaikan ya, Pak ya. Ya itulah. Bener toh, Pak? Bener. Mumpung Pak Mahmudi di sini, silakan mau tanya-tanya Mbak Vira atau Mbak Ines duluan, monggo. Saya duluan. Apa sud? Enggak. Apa yang benar? Saya duluan, Pak. Ya, baik. Apa saja yang Bapak persiapkan untuk menyambut bulan Ramadan ini? Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya di Sawit Show dalam rangka bulan Ramadan ya, menyambut bulan Ramadan. Sebenarnya jauh-jauh hari sebelum Ramadan sudah kita siapkan ya, ada pra Ramadan, dalam Ramadan, kemudian pasca Ramadan ya. Kalau pra Ramadan ini yang kita siapkan adalah sebenarnya kita dilatih untuk puasa sunnah. Nah, biar nanti ketika puasa Ramadan kita enggak kelabakan. Jadi latihan dulu Nggak ya, kayak Pak ya. apalagi panas kayak gini kan. Hmm. Nah, itu latihan dulu. Latihan dulu. Kemudian baca Quran latihan juga. Nah, nanti ketika Ramadan udah terbiasa gitu. Makanya gue Vir, saurenge poso gue aja duwe duit. Nah, itu. Gimana rasa jajan? Ya toh, nanti iso ngempet. Engko begitu bulan Ramadan, gue terbiasa. Ya Pak ya. Ya, Jadi ada bisa karena ya. biasa. Nah, itu. Jadi ada persiapannya dulu ya Pak ya. Ya, itu. Apa sih Pak manfaat puasa di bulan Ramadan? Manfaat di bulan Ramadan itu banyak sekali ya. Ketika seorang muslim sudah wajib puasa, maka dia wajib berpuasa. Manfaatnya pertama ya untuk kesehatan. Jadi orang kalau berpuasa badannya jadi sehat. Karena logikanya ketika dia berpuasa, kalau orang perusahaan itu dia akan berhenti menggiling lah ya. Berhenti produksi ya Pak produksi ya. kan gitu. Itu orang giling. Giling. Kalau orang nggak berpuasa kan giling aja. Jadi lambung ini ada apa makanan terus. Jadi ketika puasa maka ada jeda, lambung kita ini istirahat. Ya, sama aja kalau mesin tuh beroperasi terus lama-lama nge-gym ya Pak ya. Iya, betul Pak. Betul. Nge-gym. Makanya kalau anggota tubuh kita pencernaan kita beristirahat selama puasa, nanti waktunya berbuka, sahur, maka tubuh kita jadi sehat gitu. Jadi manfaatnya banyak sekali. Itu kesehatan. Kesehatan ya Pak ya. Kemudian manfaatnya ya untuk pribadi muslim itu sendiri. Jadi untuk menopang keimanannya kan gitu. Sehingga kalau imanannya naik, maka ya semua akan berjalan seperti biasanya. Ketika dia punya masalah, semuanya akan selesai dengan imannya. Jadi koyo Ines sih biasanya bermain basreng,
engko mangan gorengan, ya toh? Bar mangan gorengan, engko mangan apa meneh? Somai, batagor. Nggak pernah istirahat itu Ora pernah nanti. istirahat. Ngemil. Kaya sapi. Amalan apa yang baik di bulan Ramadan sih, Pak? Banyak sekali sebenarnya. Ya, pertama, apalagi kita seorang muslim untuk berpuasa, ini harus punya amalan andalan sebenarnya puasa ini. Pertama adalah qiyamul lail. Ya, sholat tarawih witir, nah itu. Setiap malam. Itu yang pertama. Karena apa? Pahala di bulan Ramadan ini Allah akan lipat gandakan. Enggak seperti bulan-bulan yang lainnya. Itu. Qiyamul lail. Kemudian yang kedua adalah membaca Quran. Kalau bisa ada targetan pribadi malahan. Jadi setiap muslim berpuasa itu ada targetan pribadi. Saya puasa ini berapa kali khatam? Banyak 2 kali khatam gitu ya. Gimana? Iya itu. Tapi ada untuk penyemangat kita. Dulu Imam Syafi'i itu selama bulan puasa itu 60 kali khatam. Jadi satu hari satu malam itu 2 kali khatam. Kita kalau bisa 1 bulan 1 kali khatam aja lah. Nah, gimana? Itu. Kowe wis tau khatam urung? Ayo. Tenan. Ya sekarang ini sering baca sebenarnya, tapi baca WhatsApp. Jadi kata-kata, iya, baca iya. Quran, baca WhatsApp, banyak baca WhatsAppnya. Jadi Al-Qur'annya ketinggalan. Nanti Al-Quran sak baris, WhatsApp-nya 5 baris gitu ya, Pak ya. Itu amalan. Kemudian yang ketiga ada bersedekah. Ya, kadang kita kalau maghrib tuh bawa takjilan. Ya, kalau di musola kan ada jadwal buat takjil itu luar biasa. Karena kita memberikan sedekah ataupun memberikan makanan orang berpuasa itu pahalanya akan sama dengan orang berpuasa itu. Tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Seandainya saya nih ngasih makan berbuka. Nah, mbaknya ini, maka saya akan dapat pahala sesuai dengan pahalanya dia dan tidak mengurangi pahalanya mbak ini. Jadi saumpamane Ines pahalane 100, dikene aku 100 ngono ya, Pak ya. Luar biasa. Makanya sedekah. Nah, itu. Orang bomplok dhewe. Kan katanya tadi bagi 2 minumannya. Oh, ngono ya. Joinan ya. Ayo, siapa iki? Jika berpuasa tapi tidak menunaikan sholat, apakah puasa diterima, Pak? Ah, ini ya. Berpuasa tapi tidak sholat. Nah, kuwi, Pak. Ini pertanyaan yang mungkin sebenarnya puasa dan sholat itu sama aja. Artinya ketika berpuasa ya harus sholat dan tidak bisa tawar-tawar lagi. Jadi cara wong mlaku nek pan ora poso ya engkling sebelah. Ya itu, kalau Jadi puasa memang wajib. Namanya puasa itu kan wajib, puasa Ramadan. ya. Sedangkan sholat juga wajib. Jadi dua-duanya wajib. Nek kowe ora loro-loro nerang nglakoni padha karo wong iki mlaku nglesot. Itu. Nek nglakoni salah siji berarti engkling. Gitu ya, Pak ya. Nanti bermasalah nanti Ibaratnya puasanya. seperti itu. Iya. Pak, saya mau bertanya, Pak. Kan kalau wanita itu kan ada menstruasinya kan? Iya, Semisal kalau tahun kemarin belum selesai bayar utangnya, terus sudah ketemu Puasa bulan lagi. itu bagaimana, Pak? Lah ket wingi ngopo kowe kok sampai utang? Ya. Nah itu ya. Ini banyak terjadi ya. Tapi seyogianya sebenarnya ketika sudah puasa, utang-utang yang lalu harus selesai sebenarnya. Tapi kadang ibu-ibu, namanya ke ibu-ibu ya, kadang banyak kesibukan. Memang ada melahirkan, menstruasi kan gitu. Jadi Itu berarti boleh kayak bayar fidyah gitu ya, Pak ya? Atau kalau gimana? fidyah nggak boleh. Oh, nggak boleh ya? Fidyah itu hanya untuk orang-orang yang ketika dia udah nggak mampu lagi puasa. Oh. Itu bayar fidyah. Semuanya punya orang tua, udah kakek nenek gitu kan, Lansia ya, Pak, ya? dan memang nggak bisa berpuasa lagi. Itu habis boleh itu fidyah. Tapi kalau orang melahirkan itu ya dia harus membayar hutangnya. Ya. Nah Sebenarnya itu tadi, Pak, kalau Melin kan tadi wis ketemu puasa lagi rong lunas, apa numpuk. ya jatuhnya numpuk kan gitu. Nah. Tapi tetap harus dibayar. Sebaiknya sebelum puasa udah selesai. Tapi gimana Pak kalau belum selesai ya mau nggak mau ya nanti harus selesaikan. Itu tetap wajib. Pak, kalau misalnya kan terlalu banyak utang kan, terus kita
kita nih sampai lupa berapa ya utangnya tahun kemarin ini berapa ya, 10 apa 9. Terus itu bagaimana Pak? Apa sebanyak-banyaknya berpuasa tiap hari atau? Wes urusanmu karo Gusti Allah. Ya itu. Makanya ini harus jadi perhatian kita bersama, ketika punya hutang harus segera mungkin sebenarnya, biar nggak lupa. Ya, karena kalau makanya utang juga disunahkan untuk menyegerakan dibayar. Nah gitu ya, biar nanti nggak lupa. Ya, harus diinget-inget benar. Itu satu saat ditagih loh kamu. Tagih sama Gusti Allah, bener ya Pak ya? Itu, tanggung jawabkan nanti. Tanggung jawab. Padahal selalu. Ayo. Apa sih Pak kunci sukses di bulan suci Ramadan? Oh, kunci sukses ya. Ben sukses Pak, Ramadan Oh. ini ben amalannya oke, sholat ora tau telat, itu kuncinya gimana? Ya. Sebenarnya kunci sukses itu ada di diriwayatkan oleh Sahih Bukhari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mangsoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang berpuasa nih, akan sukses. Suksesnya artinya dia akan diampuni segala dosanya, bahkan yang telah lalu. Jadi ketika puasa Ramadan ini, maka nanti setiap tahun lu fitri terus, dalam keadaan suci terus. Ya. Itu ada dua kuncinya orang berpuasa. Yang pertama adalah dia penuh imanan. Karena puasa ini hanya kita dan Allah yang tahu loh. Ya, betul. Beda dengan sholat yang lain, amalan yang lain. Sholat itu bisa aja, wah dilihat orang lain, Allah berkhusyuk. Atau sholat ya, itu. Ada poso, aja itu agak lemes sih Pak. Ya itu. Kalau sedekah juga, wah nanti nominalnya biar orang lain tahu. Tapi kalau puasa nih enggak, hanya kita dan Allah yang tahu. Kita nggak tahu dia di dalam makan, kita nggak tahu. Hanya Allah. Sedekah. Lu aku bagi-bagi gondok. Nah, ya itu, si Gondok gondok. aku disampaikan ya Pak ya. Iya. Jadi saumuli wa ajzibihi. Jadi puasa ini untukku dan aku akan memberikan pahalanya. Jadi puasa untuk Allah dan Allah akan memberikan pahalanya. Jadi khusus Jadi kita itu puasa untuk Allah. untuk Allah. Makanya kita dan Allah aja yang tahu. Ya. Ya. Nggak tahu dari sini pulang kan, minum. Orang lain nggak ada minum, ya kan? Tahu lemes Habis ya itu Pak ya. dilap ininya kan, udah nggak ada yang tahu. Ya. Kayak wedak. Itu. Karena ini kan perkara iman kan gitu. Sebenarnya kunci. Kok klimis Les? Nah, itu. Puasa lah gue. Nah, Di puasa itu hanya kalian sama Allah yang tahu. tahu. Gua ngapusi Pak Mahmudi, Pak Mahmudi ora ada. Ya, nggak tahu. Jadi ini habis bakwan sepiring ya nggak tahu kita ya. Dulu lemes kan. Baru batu pintu. Saya lemas. Kita nggak tahu. Tapi Allah tahu. Itu yang pertama keimanan. Yang kedua adalah ikhlas. Ikhlas itu kita puasa ini hanya mengharap pahala dari Allah SWT. Kita puasa dengan cuaca panas kayak gini kan luar biasa. Kita ikhlas. Karena udah syariat Allah SWT. Jadi kalaupun kita sholat raweh ya harus ikhlas kan. Ya, kemudian tilawah Quran ikhlas. Artinya kita hanya mengharapkan ridha Allah SWT. Nah itu Pak, kalau Melin kan biasanya kalau mau terawih itu foto dulu Pak. Wah, selfie. Guys, ini saya mau terawih nih guys. Ini mukenanya baru guys. Nah itu kira-kira gimana itu Pak? Termasuk bentuk ikhlas atau enggak itu tadi? Sebenarnya itu masuk pamer itu ya. Ria ya. Kalau ikhlasnya ikhlas, tapi ada Unsur pamernya ya. itu tadi, ada unsur Ikhlasnya pamer. itu. Artinya itu hanya nggak membatalkan puasa sih, hanya mengurangi pahala puasa atau pahala ibadah itu. Sebenarnya terawih. Tadi kan apa? Mau kenanya baru. Mukenanya baru. Baru guys, gitu kan? Jadi mengurangi pahala sholat raweh kita. Ada sholat ria itu. Ya, gara-gara memang pengen entuk apa kan? Apa? Like apa-apa. Nah, ibadah kalian pahalanya dikurangi. Mana emang toh? Wis rasa koyo ngono lah ya. Terutama yang wedok-wedok itu. Apa? Artikan apa? Nah tadi kan Pak Mahmudi bilang salah satunya ikhlas kan Pak. Nah kalau misalnya siang-siang bolong terus kayak ngeluh, ya Allah panas ya Allah lu ini gitu ya Pak. Ya gue mau, ya dikurangi maka. Ya gini, makanya keimanan dan ikhlasan ini saling berkaitan ya. Jadi ketika kita menjalankan suatu perintah, kita ada keimanan kuat, insya Allah nggak ada masalah kita, nggak ada berkeluh kesah.
Kalau Ya. itu tadi ikhlas ya Pak ya, cuman ikhlas. mengeluh. Mengeluh. Jadi berarti keimanannya belum kuat. Belum kuat. Belum kuat. Padahal nanti kan Allah janjikan kalau berpuasa itu akan pahalanya luar biasa. Allah akan lipat gandakan. Mengeluh sedikit aja Pak nggak boleh ya Pak. Ya nggak boleh. Harus ya Harus nanti tetap benar-benar ikhlas ya Pak. ikhlas dan keimanan. Jadi kita yakin nanti Allah akan berikan pahala yang besar. Jadi keimanan itu yang bikin kita semangat. Wah kita puasa ini, Allah akan ampuni segala dosa kita setahun yang lalu. Kan bikin semangat. Jadi yang tadinya baca Quran satu ayat tuh Alif Lam Mim kan satu ayatnya. Ini satu pahala. Kalau bulan Ramadan satu kata ini jadi 10 pahala. Dilipat gandakan. Alif Lam Mim 30. Kalau satu hari satu juz, wah kan luar biasa. Lah Inasi sedino Alif Lam Mim wae. 30 udah, 30. 30. 30 pahala. Jadi patokannya gini ya, kalau kalian mau ikhlas, keimanannya tambah tebel tadi ya Pak ya. itu ya. Ingat-ingat dosa kalian. Anggap Itu. aja, tahun kemarin dosa saya sak gunung galunggung. Gitu. Betul, ya. Iki arep tak keruk entek iki piye carane Ya, gitu itu. ta Pak ya. Kesempatan di bulan Ramadan bulan ini. Ramadan ini. Ya, betul. Iya. Bolehkah tidur lagi setelah sahur dan sholat subuh, Pak? Nah, ini biasanya Ira ini Pak. Ya itu. Ngantuk banget, Pak. Nah, tidur lagi setelah sholat subuh, setelah sahur. Memang kondisi ini sangat mengenakkan untuk tidur ya. Habis sahur, ya itu mengasihkan. Oh ya, pelor ya, Pelor. tempel langsung molor ya gitu. Karena Karena Pak Warap ya. nah, ya itu kenyang. Ini kan bulan Ramadan yang baca Quran. Paling tidak kita ada aktivitas lainnya. Kalau nggak ada aktivitas pasti kita ngantuk. Ya. Nah, makanya solusinya biar nggak ngantuk ketika habis sahur ataupun sholat subuh kita beraktivitas. Ya aktivitas. Mungkin bersih-bersih rumah, ya kan bantu orang tua. Anja sih pengennya perang mercon terus nih pada sahur. Menang ngantuk. Nah, jadi harus beraktivitas menang ngantuk. Wah, akhirnya apa? Gue bersahur, turu akhirnya apa? Gue Pak Menteri. Nah itu. Ngaji komen metu. Masih kami metu. Apa sih Pak itu Lailatul Qadar? Nah, Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadar ini ada ya malam, ada ketika di bulan Ramadan saja. Ada beberapa pendapat ulama memang ada nih di 10 hari terakhir. Ya, di malam-malam ganjil gitu kan gitu. Jadi ketika malam-malam ganjil ya kita harus bersiap siaga untuk menyambut atau menemui Lailatul Qadar ya, diisi dengan tilawah Quran, qiyamul lail. Karena di sini Lailatul Qadar khairum min alfi syahr ya. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi ketika kita sudah menemui Lailatul Qadar, kita beribadah di situ, sebenarnya kita baca Quran tuh ya, maka pahalanya keutamanya akan lebih besar daripada 1000 bulan. pirang tahun. Bu. Wah, 1000 bulan itu berapa? 83 tahun, Pak. Masya Allah. Nah, Beda dari mending ketumpuk amal daripada ketumpuk dosa. Itu amalnya tak gunung galunggung. Nah, itu kan luar biasa toh. Gara-gara kalian maca Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Qadar. ini nggak ada di umat terdahulu, nggak ada. Jadi umat Oh, ini Rasulullah, hanya umat Rasulullah SAW. Nabi Muhammad ya Pak ya? Salam. Ini kelebihan kita itu. Karena malam Lailatul Qadar itu malam turunnya Al-Quran. Pahalanya lebih baik daripada 83 tahun. Nah, jadi usia kita walaupun pendek tapi amalannya ini pahalanya ratusan ya Pak ya. besar gitu. Beda zaman dahulu gitu. Omne. Kalau apa kan puasa gini ya Pak, nah, kalau sikat gigi atau kumur gitu boleh nggak? Oh iya. Pak. Kumur-kumur tuh yang nggak boleh masuk 2 keluar 1 gitu. Pak, itu nggak boleh. Boleh ya Pak ya. Kumur-kumurnya ya masuk dari 3 kali, keluarnya 2 kali, nggak boleh ini. Ya. Tapi kalau 3 kali keluar, P3 jadi ada pendapat ulama nggak apa-apa ya. Yang penting jangan berlebihan kan gitu. Kumur-kumur biasa gitu. Tapi ada juga yang menjaga benar. Dia nggak kumur-kumur kalau wudhu. Dan kumur-kumurnya sunnah kan, jadi langsung hidung. Ya, ada juga kayak gitu yang untuk kehati-hatian. Tapi ada yang langsung kumur-kumur ya nggak apa-apa. Tapi asal nggak berlebihan. Masuk 3, keluar 3 gitu ya. Kalau misalnya kan puasa terus biasanya puasa
takjilan gitu. Terus ini lupa mau nyicipin terus udah ketelan itu gimana? Gue sengaja nek kuwi. Kenapa? Nah, sebenarnya mencicip ini kan ketika kita ragu, mending nggak usah kan gitu. Tapi intinya kalau bisa dihindari ya Dihindari. lah, Kayak sikat gigi sebenarnya, nggak sikat gigi. Kalau bisa ya habis sahur, kita sikat gigi. Jadi kita puasa nggak sikat gigi lagi. Jadi Udah sebelum bersih. imsak itu kalian sikat gigi kalau Oh, bisa. udah. Jadi, Ojo engko jam itu sikat gigi, etok-etoknya jam 12 sikat gigi meneh. artinya di sini kehati-hatian ya, karena di sini perkara puasa ini hanya kita dan Allah yang tahu gitu Nah. aja. Kita wudhu gitu, kumur, ya kita hanya Allah yang tahu. Hmm. Ya tadi, makanya tergantung keimanan kita kepada Allah SWT. Ya, kita Jadi, puasa Mbak, untuk Allah. Mbok kowe arep kumu, arep ora kumu. Yes, hanya kalian dengan Gusti apa yang tahu ya, Pak ya. Puasa ini di bulan Ramadan ini adalah ibaratnya itu kayak kawah candra di muka. Apa itu, Pak? Wah itu, artinya sebuah tempat untuk menggembleng. Pak. Oh, gitu ya, Pak Nah, ya. jadi ketika Ramadan ini kita berhasillah nanti bulan-bulan berikutnya. Ya, kalau Ramadan ini akan semangat ibadahnya, maka kan semangat bulan-bulan berikutnya. Jadi makanya ketika Ramadan ini kita gunakan sebaik-baik mungkin, amalan ibadah kita lakukan semaksimal mungkin, maka akan jadi pribadi yang tadi kita kan orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba aladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa ini endingnya adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi diharapkan siswa-siswi SMK Negeri 1 Purbolinggo berpuasa semuanya biar nanti jadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Ketika pribadi-pribadi bertakwa, ya maka sekolah akan jadi luar biasa. Sekolahnya akan bagus, belajarnya bagus, semuanya akan bagus, prestasinya akan bagus. Oh, Nah, jadi itu. gitu ya. Jadi ketika kalian melaksanakan benar-benar puasa Ramadan ini ya Pak ya, itu akan berkaitan semuanya loh. Ya. Ya Pak ya. Dari kepribadian kita, Multidimensi kemudian nanti ngikuti ya Pak, termasuk prestasi tadi kan mengikuti Semuanya, ya Pak ya. semuanya. Jadi memang kalian wajib itu Wajib, puasa ya. puasa. Fir, oh panggah bagi ya, bagi loro kuwi ya. Wes ana enggak? Udah. Kalau enggak ada yang mau ditanyakan, ini kan mau buka puasa ini. Puasa nih, Iya toh? ya. Nah, jadi mending pamit dulu sama Pak Pamudi lalu ditutup. Terima kasih ya Pak Pamudi Sudah meluangkan waktunya. sudah meluangkan waktu Semoga- mampir di studio Sawit Show. Semoga apa? Semoga yang kita perbincangkan tadi bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan Ya jangan Rabbal lupa Alamin. tetap pantengin terus channel kita SMK Negeri 1 Purbolinggo, Di acara khususnya di acara Sawit Show.